So, oke, game must go on. Oke, kita akan lihat lagi di mana setup dari EVOS akan dilakukan kembali. Mungkin trapping-trapping dari Gatot Kaca yang lebih harus diwaspadai lagi nih sama teman-teman dari Onyx. Wah iya sih, kayak ini trapping-trapping lucunya ya. Dan bukan hanya itu aja. Dari sosok Albert juga tadi trapping ke arah Skylar. Ingat poin kill yang sangat mahal. Itu didapatkan oleh Albert loh tadi. Ya, di menit kedua ya. Dan kali ini Onyx terlihat lebih siap untuk melakukan counter setup, poke damage. Randy dibonyokin. Supaya Randy gak bisa nahan badan nantinya. Supaya Randy gak bisa nahan badan, tapi Swallow kali ini agak cukup offside positioning. Yang cukup berbahaya adalah informasi tidak ada Crimson Beacon, tidak ada flicker. Itu informasi yang cukup mahal, Lin. Iya, betul. Sisin itu defensifnya kan. Gak ada spell dan gak ada ultimate juga Crimson Beacon. Sekarang ultimate juga Crimson Beacon. Sekarang setup dilakukan oleh Onyx. Lutfi mencoba melakukan zoning out. Lutfi melawan dunia kali ini. Zoning out Kairi. Visionnya cukup jelas, tapi Albert gak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan bahkan Albert gagal untuk mendapatkan loss. Tapi para pemain TV Force mereka tidak akan melepaskannya begitu saja. Berhasil mendapatkan double kill. Lutfi for triple kill Sans. Terlihat positioning di depan mata. Tapi dia tahu untuk mendapatkan Sans dengan kondisi flicker masih available ini agak cukup mustahil, Lim. Oke, mau ditukar dengan mid nampaknya. EVOS mereka nggak mau rugi sepenuhnya. Mereka ambil sebuah keuntungan dan bisakah Skylar Summon Force? Mau tidak mau, Skylar harus membuka Summon Force supaya bisa menutup jalan dari tim EVOS. Pertukaran double kill ini bagus. Tapi sayangnya satu, Lim. Double kill ditukar tanpa objektif. Itu dia. Bahkan midnya tadi nggak bisa dibongkar loh. Pertahanan yang kokoh sekali dari Onyx. EVOS sudah berusaha semaksimal mungkin. Dia coba ngabisin dulu skill dari Sans. Dia coba untuk ngedorong lagi, ternyata masih gagal. Dan sekarang Lord. Ini bakal menjadi PR nih untuk EVOS. Lordnya akan di slow push di bagian top lane. Oke, slow pushing. Itu mungkin didapatkan oleh para pasukan dari tim EVOS. Dan mereka dalam tekanan. Kenapa aku bilang mereka dalam tekanan? Mereka tidak memiliki high ground, itu harus mereka garis bawahi. Kedua, scaling power dari Kairi udah makin lebih tinggi. Dan kemungkinan besar Kairi bisa menuju ke arah Malefic atau menuju ke arah si Halberd sekalipun. Bisa. Ya banyak sekarang opsinya ya untuk item damage. Tapi gue rasa ini menjadi Lord yang lumayan bersih untuk EVOS juga. Gak ada yang bisa didapatkan nih selain push lane 3 ini yang lumayan rapi. Di bagian bawah juga terlihat masih cukup aman ya. Masih dipegang juga sama Erlan. Jadi kayak temponya akan sedikit turun dari keduanya. Mereka akan menunggu netral objective Lord muncul. Mereka akan kuasai zonanya masing-masing. Dan top lane malah didapatkan oleh EVOS. Wah, EVOS Albert the baby alien. Lihat permainan yang sangat gila, ditabrak begitu saja, langsung di follow. Nyap, Albert dipukul mundur oleh seorang Sans tanpa follow. Lihat damage, EVOS tidak bisa membalaskan kekuatan yang dimiliki dari Onyx. Skylar datang menuju ke belakang, Lutfi Vessel pribadi mendapatkan satu momen kita Albert. Segera satu pasif, menutup jalannya untuk bisa masuk lebih dalam lagi. Dan bahkan Randy nahan badan tanpa adanya following up damage, dia akan sia-sia, bonyok tanpa pertukaran. Hanya bisa membeli waktu nampaknya dari Randy. Di sisi lain damage dari Skylar sudah mulai cukup. Ki bisa ditumbangkan juga, ini yang harus diwaspadai sama EVOS. Mereka harus sadar, mereka punya dua badan, yes betul. Adanya Alice, adanya Gatot Kaca, tapi gak sekuat itu juga. Untungnya miss tadi ke scroll-nya. Tapi Sansi, dia tahu dia emang gak ngincar point kill, tapi gimana caranya dia nutup Albert setelah dash. Itu ngebuat Albert gak bisa nge-following up KYY. Dan itu sangat mahal loh. Itu sangat mahal. Iya, gila Sans. Dia pakai wings by wing di depan, adanya Ki Sansin yang bukan Mountain Choker. Oke, emang agak gila sih kelihatannya. Gila Sans. Tapi dia, cuman tadi kan kami udah bilang kan mes deh sama EVOS karena walaupun draftnya kayak gitu tapi tetap bisa karena udah masuk. Zaman force-nya ke trigger. Cepat banget responnya ya. Tapi di saat dia nggak memiliki si Halbert, karena memang kalau untuk saat ini cukup mengandalkan dari Esmeralda, mengandalkan dari Gatot Kaca memang sudah cukup dan juga Zuxin. Tapi kalau dia sendirian, ini akan sangat berat. Lihat apa yang dilakukan Skylar, mencoba fokus menuju ke arah turret terlebih dahulu. Pedro Estrek terus sakit dari belakang dan turret tengah sangat bebas didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx. 2 turret menuju ke arah turret yang ketiga dari arah top lane. Jangan sampai ompong. 3 best turret yang dituju, untungnya 1 masih bisa aman di atas. Masih ke defense tipis-tipis. Tapi tengah dan bawahnya, ini udah nggak bisa diapain. Black Dragon Form yang dibuka Lutfi tadi secara instan mengusir, seenggaknya membuat teman-teman dari EVOS dia harus cari posisi lagi. Oke, nggak boleh terekspos dengan bebas. Informasi vision yang terlihat kali ini di mana ada Randy tadi ya. Tapi para pasukan tim EVOS, mereka jangan lupakan laning phase mereka. Karena target utama dari para pasukan dari tim Onyx kali ini terlihat dengan sangat jelas visionnya menuju ke belakang. Tapi Sans sudah terlihat positioningnya. Menunggu Fire Estrek sampai Albert bisa melakukan dash baru ditangkap oleh seorang Sans. Mantasnya masih dicoba ya, masih diusahakan oleh Onyx loh. Mau ompong mereka mau ompong. Iya, walaupun masih bisa bertahan dari EVOS. Masih belum bisa ditembus juga untuk 3 best turret.
Tapi secara nggak langsung vision mereka udah langsung patah nih. Keunggulan dari Onyx udah terlihat dengan jelas. Farlane-nya di next objective Lord yang ada di atas. Udah jelas bawahnya akan unggul dari Onyx. Oke, tapi itu dia. Kalkulasi dari minion. Ini yang sangat-sangat baik untuk EVOS. Dia lepaskan minionnya, dia tahan minionnya biar nggak terlalu maju. Dan lihat di depan sana, para pasukan dari tim EVOS, kali ini mereka satu kali wipe udah pasti milik Onyx. Iya, Kejayaan milik Onyx. 18 menit dimana Lordnya menuju ke arah Lord Evolve. Minionnya biar nggak terlalu maju. Dia nggak tumbang-tumbang loh dia. Yang nggak ada efek dari live bane juga kan Albert nggak mungkin bikin si Albert dong. Damage itu damage dia. Iya, Yushin mana yang bikin si Albert anyway. Mungkin ketika dibutuhkan ya emang harusnya bukan Albert yang bikin item tersebut gitu kan. Emang harus dari faktor-faktor lain sehingga ya mungkin entah dari Erlan-nya, mungkin dari King-nya atau bahkan mungkin dari Swallow agar nanti apapun yang didapatkan dari Lutfi, dari pasifnya, dari Talbamnya itu ke deny. Iya, dan kalau ngeliat dari keseluruhan gamenya, hampir semuanya ke pick up kecuali dari Suns-nya sendiri. Berarti nggak ada jawaban kah untuk menghadapi Suns ini? Kalau Suns mah emang udah mental bertarung. Bukan orang sih. Udah bukan orang. Bukan orang. Itu didatengin dengan adanya Gatot Kaca, Esmeralda lagi joget depan dia pun yang nggak bakal nge-cancel itu. Masalahnya tadi di momen akhirnya dia nggak punya flicker, cuman punya wings by wings. Masih coba ngasih mental pressure ke lawan loh. Ya, quote on quote-nya kalau misalkan kita ngomongin Skylar kan emang dia clutch factor. Dia yang bikin Onyx menang, tapi yang bikin EVOS-nya kalah ya Suns ya. Banyaknya movement yang dia torehkan kayak lu bisa bayangin gitu kan Mountain Choker ultimate-nya Yushun Shin yang biasanya di-trigger kalau misalkan ada Lord atau sebelum ada Lord. Ini ke-trigger karena ngelihat ada Varsha kan. Itu kan kayak ngebuang satu resource yang banyak banget sebenarnya. Dan itu pun masih miss lagi tadi karena Masih dihindari miss. pakai wings by wings. Iya. Cukup dengan stikernya itu ya. Stiker Onyx PH ya. Terlalu mahal sih emang ya. Dan memang kalau kita ngeliat secara item decisions pun masuk ke arah menit 20, ya bisa dibilang udah sangat ready lah untuk Keyboy apalagi